Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, so baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, buat kalian yang pertama kali nonton video aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas satu bangsa atau satu kaum yang pastinya kalian udah pada tahu banget nih, karena bangsa ini terkenal banget, yaitu bangsa Viking. Pasti tahu dong, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian kalau dengar kata Viking? Apakah sadis, kotor, suka mencuri, perompak, bajak laut, segala macem? Tapi kadang ya teman-teman, apa yang kalian lihat di film layar lebar, di serial TV itu beda banget dengan sejarah yang sebenarnya loh. Kali ini aku mau membahas sisi lain dari bangsa Viking yang mungkin kalian belum tahu tentang keunikan dan keanehan mereka. Mulai dari asal-usul mereka sampai kegiatan mereka sehari-hari itu apa aja sih? Apa iya mereka sehari-hari itu cuma mencuri dan berperang aja? Dan ternyata juga mereka ini adalah orang yang suka menjaga kebersihan dan penampilan mereka loh. Nah loh, bener gak sih? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita bahas. Viking adalah bangsa dari Skandinavia atau Eropa Utara. Bangsa Viking ini terkenal dengan keahlian mereka dalam melaut dan bertarung, teman-teman. Pada masa jayanya, bangsa Viking ini ditakutin banget sama penduduk Inggris dan Eropa bagian utara. Karena mereka ini punya kebiasaan untuk menjarah penduduk yang ada di tepi pantai dengan cara barbar. Habis itu mereka langsung pergi melarikan diri menggunakan kapal sebelum penguasa daerah itu datang. Asal-usul nama Viking sendiri nggak begitu jelas dari mana asalnya, tapi bangsa Viking ini memang punya sebutan berbeda-beda ya di setiap negara. Kayak orang Irlandia nyebutnya bukan Viking, mereka nyebutnya Dapgale atau Fingale, yang artinya orang asing berkulit hitam dan berkulit putih. Kalau orang Jerman sebut mereka dengan Askomani atau Ashmen, dan masih banyak lagi lah sebutan-sebutan lainnya di negara-negara yang berbeda. Dan ternyata bangsa yang kita sebut Viking ini, mereka tuh justru nggak mau kalau disebut Viking. Bangsa Viking ini punya cara tersendiri untuk bisa leluasa melakukan penjarahan nih teman-teman. Dan menurutku sendiri ya, kalau misalkan tujuan mereka baik, bukannya untuk menjarah, sebenarnya caranya tuh bisa dibilang cerdas juga sih. Sayang tujuannya nggak baik sih ya. Jadi mereka itu berlayar pakai kapal layar khusus yang dinamakan longship atau kapal panjang, dan mereka tuh buat sendiri kapalnya, didesain sendiri juga sama mereka. Sesuai dengan namanya, kapalnya itu memang dibuat dengan bentuk panjang gitu ya teman-teman, dan punya layar berbentuk persegi. Selain bisa bergerak pakai bantuan angin, kapal longship ini juga punya beberapa dayung. Jadi kalau misalkan nggak ada angin pun mereka masih tetap bisa jalan dengan didayung gitu ya. Dan sesuai namanya, kapalnya ini kan panjang. Dan karena kapalnya panjang terus kecil, jadi kapalnya ini bisa masuk ke teluk-teluk yang sempit dan juga muara-muara sungai. Kebetulan nih, pantai Skandinavia emang terkenal sama garis pantainya yang berbentuk keriting ya teman-teman, akibat dari banyaknya teluk dan semenanjung kecil yang ada di sana. Jadi gampang banget buat dimasukin sama bangsa Viking pakai kapal khususnya mereka itu. Selama periode 793 dan 1066 Masehi, Viking paling menonjol di Eropa. Selama waktu ini mereka melakukan perjalanan ke seluruh benua. Mereka menyerang mulai dari tanah Irlandia, Rusia, sampai ke Turki. Nah, pada saat itu disebutlah zaman Viking, teman-teman. Mereka awalnya ngelakuin penjarahan di kawasan Eropa, tapi makin lama semakin menjauh. Dan bangsa Viking ini juga selain menjarah, dia bakal cari satu tempat yang baru gitu ya, yang bisa mereka tempati secara permanen. Karena waktu itu di Skandinavia itu penduduknya udah padat banget teman-teman, dan juga ada ancaman dari dinasti Kristen. Jadi waktu itu agama Kristen sudah mulai mau menyebar. Jadi banyak yang tadinya menganut Viking, jadi bangsa Viking, jadi pindah ke penganut Kristiani gitu loh. Apalagi kondisi Eropa saat itu juga sedang nggak stabil banget setelah runtuhnya Romawi kuno. Selain itu, ternyata ada satu alasan lagi kenapa Viking melakukan penjarahan-penjarahan itu. Karena memang Skandinavia itu beriklim sangat dingin. Kalau lagi dingin tuh cuacanya benar-benar dingin banget. Dan para penduduknya yang mau nggak mau harus pergi ke tempat lain untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Nah sekarang kita bakal ngomongin apa sih kegiatan sehari-harinya bangsa Viking. Walaupun mereka ini adalah seorang petarung, mereka juga penjara, tapi ya pastinya sehari-hari mereka nggak cuma berperang doang ya teman-teman. Banyak juga aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Bahkan bangsa Viking itu beberapa diantaranya ya punya profesi sebagai peternak,
peternak, nelayan, petani, pengrajin. Bahkan mereka juga punya hubungan dagang dengan bangsa-bangsa di luar Skandinavia. Produk dagang utama yang mereka tawarin ke bangsa asing adalah satu benda yang bernama ember. Jadi ember itu seperti batu warna kekuningan. Batu itu berasal dari getah pohon purba yang kemudian menjadi fosil, teman-teman. Nah, pada zaman Viking itu banyak orang-orang yang mencari ember ini untuk dijadikan perhiasan. Nah, bangsa Viking ini tinggal di perkampungan-perkampungan independen yang dipimpin oleh seorang kepala suku atau chieftain, dan mereka tuh dijadiin 3 golongan, teman-teman. Jadi kayak ada kasta sosialnya ya. Golongan yang pertama adalah Jarl, yaitu golongan penguasa. Golongan kelas bawah disebut Karl, dan golongan budak atau disebut Thrall. Golongan-golongan ini menentukan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan juga senjata yang mereka bisa miliki. Golongan penguasa pastinya mendapat makanan secara teratur, menunya juga paling lengkap, ada daging, ikan, makanan laut, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Sedangkan golongan kelas bawah dan golongan budak ya biasanya lebih sedikit ya, apalagi golongan budak gitu, ya mereka paling cuma makan sayur-sayuran yang mereka ambil dari pertanian mereka sendiri, perkebunan mereka sendiri gitu loh. Kebiasaan orang-orang Viking juga pastinya kan mengharuskan mereka punya senjata nih, teman-teman, wajib banget dong. Nah, senjatanya yang mereka miliki juga tergantung kasta sosialnya mereka. Kalau misalkan golongan penguasa ya, atau golongan dari orang-orang yang kaya itu ya, yang golongan pertama atas, pasti punya senjata yang lebih lengkap. Mereka pakai helm, pakai perisai, pakai pedang, ada tameng gitu kan. Tapi kalau golongan bawah ya paling cuma pakai tombak aja dan pakaian juga seadanya. Dan menurut sejarah Islandia, baju yang mereka pakai itu bukan terbuat dari besi, teman-teman, tapi dari kulit beruang atau serigala. Kita masuk ke hal yang lebih menarik dan lebih aneh lagi nih menurut aku ya, teman-teman. Jadi aturan mereka itu nggak seketat di masyarakat sekarang pastinya. Wanita Viking punya beberapa hak yang nggak dimiliki sama wanita lain yang berasal dari bangsa lain. Nah, biasanya nih kalau para pria Viking itu diizinin ya untuk berlayar, cari tempat-tempat baru, untuk berperang segala macam. Tapi kalau wanita Viking itu nggak boleh. Jadi mereka cuma di rumah, urus rumahnya mereka, urus anaknya, ya pokoknya diem di rumah nungguin suaminya lah gitu. Mereka rata-rata menikah di usia yang muda, yaitu di umur 12 tahun, teman-teman. Wanita Viking juga diizinkan untuk mewarisi properti milik suaminya, dan mereka juga bisa nih minta cerai kalau misalkan ngerasa nggak bahagia sama suaminya. Dan waktu itu, wanita bebas untuk tidur dengan pria manapun yang dia mau walaupun tidak menikah. Walaupun pria yang diajak tidur bareng itu udah nikah sama orang lain, itu nggak masalah juga. Dia masih tetap dibolehin gitu. Itu bukan hal yang tabu lah. Di sana juga nggak ada nih yang namanya anak haram. Semuanya sama, semua anak sama. Jadi kalau misalkan ini orang tuanya gitu ya belum menikah, si anak ini tetap punya hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Tapi ada suatu hal yang menurut aku kurang manusiawi banget nih ya. Jadi orang tua bangsa Viking itu udah biasa mengusir anak-anaknya kalau misalkan anak-anak itu dianggap lemah atau mungkin ada anaknya yang sakit-sakitan. Jadi bukannya diurusin tapi malah diusir, dibuang. Viking itu memang percaya sama banyak dewa ya teman-teman. Dan kepercayaan mereka ini dikenal sebagai kepercayaan iman Norse Asa. Dewa utamanya adalah Odin atau Sang Allfather, Thor, dewa petir, Loki, dewa kerusakan, Freya, dewa cinta dan kesuburan, dan masih banyak lagi. Siapa dari kalian yang baru tahu ya kalau Thor itu ternyata dewa dari kepercayaannya Viking ini, teman-teman? Aku baru tahu loh. Ada satu info menarik nih yang kayaknya beda banget nih dari yang biasa kita tahu tentang Viking, yaitu helm bertanduk yang udah melekat banget lah sama Viking. Pasti kalian kalau nonton film layar lebar atau serial TV tentang Viking, mereka tuh pakai kayak helm bertanduk gitu kan. Ternyata itu nggak bener loh teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, faktanya kebanyakan bangsa Viking, orang-orang bangsa Viking kalau berperang itu nggak pakai helm. Yang pakai helm tuh ya cuma golongan-golongan penguasa doang. Kalau golongan ke bawahnya itu enggak. Dan helm yang mereka pakai pun kemungkinan besar ya sama aja gitu bentuknya, sama helm-helm tentara Eropa pada abad pertengahan itu. Para arkeolog pernah bilang satu-satunya helm yang masih awet dari abad Viking ditemukan di sebuah pemakaman pejuang Norwegia, dan helm itu nggak bertanduk, teman-teman. Nah, ternyata kesan helm bertanduk pada bangsa Viking itu cuma dibuat sama para pelukis Eropa di abad ke-19 buat mendramatisasi penggambaran aja. Jadi kayaknya kan kalau misalkan pakai helm terus helmnya ada tanduknya itu lebih ganas gitu ya, jadi Viking itu terlihat lebih barbar gitu.
Nah ini nih, banyak orang yang menganggap kalau bangsa Viking itu adalah orang yang brutal dan juga kotor. Ternyata bangsa Viking, apalagi para wanitanya, itu ternyata mereka cantik-cantik banget dan sangat menjaga penampilannya. Bahkan mereka tuh suka sama pakaian-pakaian yang mewah. Kalau bangsa golongan penguasanya itu suka pakai sutra dan juga perhiasan mewah. Mereka juga sebisa mungkin menjaga potongan rambut mereka agar tetap rapi. Dan kerapihan ini bukan cuma untuk golongan penguasa aja teman-teman. Golongan ke bawah pun tetap menjaga kebersihan dan penampilan mereka walaupun mungkin caranya beda-beda. Beberapa cara yang biasa dilakuin sama bangsa Viking untuk menjaga penampilannya tuh ada banyak ya. Salah satunya mereka tuh suka banget menyisir rambut mereka, keramas juga, dan kabarnya mereka tuh mandi seminggu sekali. Jadi setiap Sabtu mereka mandi, setiap hari mereka sisiran. Mayoritas dari pria bangsa Viking itu punya rambut yang pendek di depan, terus panjang gitu kayak ada buntut gitu ya di belakang, tapi samping-sampingnya ini dihabisin semua. Dan mereka juga setiap hari berganti pakaian. Jadi walaupun memang kelihatannya pakaiannya itu aja yang mereka pakai, tapi itu pakaian yang berbeda teman-teman. Ini kan menunjukkan kalau mereka menjaga kebersihan baju mereka ya. Para arkeolog yang meneliti bangsa Viking ini ya menemukan bukti adanya alat-alat pembersih seperti sisir, pengorek telinga, pisau, dan tusuk gigi. Serta peralatan perawatan lainnya yang menunjukkan bahwa orang-orang Viking tuh sangat menjaga kebersihan diri mereka. Dan ternyata panjang jenggot pria Viking itu ada artinya loh teman-teman. Katanya itu arti kedewasaan dan bahkan kejantanan mereka. Dan ternyata bangsa Viking itu juga suka berendam dan juga pakai sauna gitu loh teman-teman. Pemandian dan sauna yang bangsa Viking buat ini ternyata tujuannya bukan cuma untuk kebersihan tapi juga untuk kesenangan mereka. Biasanya kalau musim panas mereka bakal berendam di air dingin, jadi bisa ngilangin rasa panas mereka kan. Nah kalau sauna pastinya dipakai pas musim dingin, jadi mereka bisa menjaga tubuh mereka tetap hangat. Rumah mandi dan sauna juga berfungsi sebagai pertemuan. Selain itu bangsa Viking juga percaya kalau mandi air dingin bisa meredakan sakit dan nyeri. Sementara uap panas sauna dianggap bisa meningkatkan semangat mereka. Namanya manusia pasti butuh hiburan dong teman-teman. Nah apa sih hiburannya bangsa Viking? Jadi salah satu permainan untuk hiburan mereka adalah salah satu permainan namanya tuh Hnefatafl. Jadi permainan itu sebenarnya mirip sama catur, cuma pakai patung-patung tuh gantinya jadi mewakili dua pasukan yang saingan. Mereka juga suka olahraga, ada satu permainan olahraga favorit mereka yaitu namanya Natlake. Nah permainannya itu mirip dengan hoki. Jadi ada bola dan ada tongkatnya terus kayak dipukul-pukul gitu ya teman-teman. Nah lama-lama penjelajahan bangsa Viking ini semakin lama semakin berkurang dan akhirnya berhenti sepenuhnya. Karena ajaran Kristen itu mulai menyebar di Skandinavia. Jadi orang-orang yang tadinya bangsa Viking mereka mulai berpindah ke ajaran Kristen. Hal ini terjadi secara bertahap sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis semua dari bangsa Viking. Nah itu dia teman-teman beberapa sisi lain dari bangsa Viking. Ya gila ya, ternyata tuh banyak banget yang berbeda dari film dan serial TV yang udah kita tonton pastinya. Nah menurut kalian kalau misalkan kalian tinggal di zaman Viking, kalian tuh bisa bertahan nggak teman-teman? Dan kira-kira kalian bakalan jadi manusia di golongan yang mananya tuh? Di kasta yang mana nih? Kasta Jarl, Karl, atau Thrall? Kalau aku jangan ditebak-tebak deh ya. Oke teman-teman, untuk kalian yang suka sama cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like ya videonya supaya aku bisa buat lebih banyak lagi bahasan seperti ini. Kalau ada dari kalian yang mau request juga boleh langsung aja follow Instagram aku hanifastory92. Kalian kirim DM dan kasih tahu apa requestan kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.